Pernah nggak sih kamu merasa sedang ada di jalur yang benar, tapi nggak yakin apakah itu jalur menuju kekayaan atau cuma jalan memutar belaka? Kekayaan sejati itu bukan cuma soal angka di rekening. Lebih dalam dari itu, ada pola pikir, kebiasaan, dan keputusan kecil yang diam-diam mengarahkan kamu ke sana. Nah, kalau kamu penasaran apakah kamu sudah menuju ke sana, yuk cek 10 tanda ini. Siapa tahu kamu sudah lebih dekat dari yang kamu kira. 1. Kamu tahu kemana uangmu pergi. Kalau kamu udah mulai rutin ngecek kemana aja uang kamu lari setiap bulan, selamat, itu langkah awal yang keren banget. Banyak orang kerja keras siang malam, tapi uangnya selalu entah kemana. Padahal, kesadaran soal arus keluar masuk uang itu ibarat GPS ke arah kekayaan. Kamu nggak bisa sampai tujuan kalau nggak tahu kamu lagi di mana kan? Punya anggaran bukan berarti hidup kamu jadi sempit. Justru sebaliknya, itu kayak peta harta karun, ngasih kamu arah, bukan dinding pembatas. Dengan mencatat pengeluaran, kamu pelan-pelan belajar mengarahkan uangmu, bukan sekadar bereaksi tiap kali saldo rekening berkurang. Ingat, apa yang kamu lacak adalah apa yang kamu kendalikan. Jadi kalau kamu udah mulai rajin mencatat pengeluaran harian atau ngecek laporan keuangan pribadi, bisa dibilang kamu lagi melatih otot kekayaan kamu sendiri. Dan itu keren banget. 2. Kamu terus memotong pengeluaran tak perlu. Kalau kamu udah mulai mikir 2 kali sebelum check out keranjang belanja, itu bukan tanda kamu pelit, itu tanda kamu cerdas. Hidup hemat itu bukan berarti hidup serba kekurangan, tapi lebih ke aku tahu apa yang penting dan apa yang cuma bikin dompet kurus. Setiap kali kamu berhasil mengalihkan uang dari kopi mahal atau langganan yang nggak dipakai ke investasi atau tabungan, itu kayak ngisi bahan bakar ke kapal kekayaan kamu. Mungkin awalnya terasa kecil, tapi ingat pepatah, lubang kecil di kapal bisa menenggelamkan kekayaan besar. Nah, kamu sekarang lagi nutupin lubang-lubang itu satu persatu. Kamu juga mulai sadar kalau uang bukan buat dihambur-hamburin demi kesan sementara. Kamu udah mulai pilih kualitas dibanding kuantitas, nilai dibanding gengsi. Dan tiap keputusan kecil itu, pelan-pelan bikin kamu makin dekat ke kebebasan finansial yang sebenarnya. 3. Kamu tidak lagi terjebak gimmick dan brand. Kamu tahu kamu udah naik level finansial saat belanja nggak lagi soal logo di dada, tapi fungsi di balik benda. Dulu, mungkin kamu gampang tergoda sama iklan dengan kata-kata bombastis dan kemasan mewah. Sekarang, kamu lebih fokus sama pertanyaan simpel, ini berguna nggak ya? Kamu udah nggak lagi jadi target empuk para marketer yang jago bikin semua hal kelihatan butuh banget. Karena kenyataannya, banyak hal yang kita beli bukan karena kita perlu, tapi karena kita pengen terlihat keren. Tapi kamu udah bebas dari tekanan itu. Kamu nggak lagi beli buat impress orang lain, kamu beli karena memang perlu. Ini bukan cuma soal belanja, ini soal mentalitas. Kamu mulai hidup di luar ekonomi impresi, dunia di mana orang beli barang demi validasi sosial. Dan saat kamu bisa melepaskan diri dari jebakan itu, kamu juga membebaskan lebih banyak ruang di dompet, di pikiran, dan di hidup kamu. 4. Kamu mulai memilih waktu daripada uang. Dulu mungkin kamu sering mikir, yang penting dapat duit dulu, urusan nanti belakangan. Tapi sekarang, kamu mulai sadar bahwa waktu itu jauh lebih mahal daripada uang. Uang bisa dicari, dicetak, atau bahkan ditransfer. Tapi waktu, sekali lewat, ya udah, nggak bisa diulang. Kamu mulai lebih selektif dalam memilih pekerjaan, proyek, atau bahkan pertemanan. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu tahu nilai waktu kamu. Kamu nggak lagi mau tukar jam hidup demi gaji yang bikin stres 7 hari seminggu. Kamu mulai pelan-pelan membangun sistem, bukan cuma sibuk kerja. Karena kamu tahu, penghasilan aktif itu bagus, tapi penghasilan pasif adalah mimpi yang layak diperjuangkan. Dan yang paling keren, kamu udah nggak cuma mikirin uang sebagai tujuan akhir. Kamu mulai lihat uang sebagai alat untuk beli kebebasan. Kebebasan untuk milih waktu istirahat, waktu sama keluarga, waktu buat diri sendiri. Waktu jadi aset utama kamu sekarang. Dan itu tanda kamu udah mikir jauh ke depan. 5. Kamu melihat utang sebagai alat, bukan ancaman. Kalau dulu dengar kata utang aja udah bikin keringat dingin, sekarang kamu udah mulai bisa ngelihatnya dengan kepala dingin. Kamu tahu nggak semua utang itu jahat.
Ada yang namanya utang baik yang bisa bantu kamu berkembang, bukan jebak kamu di lubang yang makin dalam. Kamu udah ngerti bedanya utang buat beli gadget terbaru sama utang buat buka usaha atau beli aset yang menghasilkan. Kamu nggak lagi pakai kartu kredit buat gaya-gayaan, tapi tahu gimana manfaatin leverage secara bijak. Intinya, kamu nggak takut sama utang, tapi kamu juga nggak main-main. Kamu paham bahwa utang itu kayak pisau. Kalau tahu cara pegang dan pakainya, bisa bantu kamu masak hidangan enak, alias kekayaan. Tapi kalau asal-asalan, ia bisa melukai diri sendiri. Dan kamu udah cukup dewasa buat tahu kapan harus pinjam, kapan harus tahan, dan kapan harus bilang cukup dulu deh. Itu tandanya kamu bukan cuma makin kaya secara angka, tapi juga makin cerdas secara strategi. 6. Kamu punya tujuan kekayaan yang jelas. Kalau ditanya, mau kaya buat apa? Dan kamu bisa jawab tanpa mikir lama, itu tanda kamu udah nggak lagi sekadar ngejar uang, tapi punya arah yang jelas. Kamu nggak cuma kerja keras asal-asalan, tapi punya peta yang menunjukkan kemana kamu mau pergi. Dan percaya deh, itu bikin perjalanan jadi jauh lebih masuk akal dan nggak gampang nyasar. Buat kamu sekarang, mimpi udah bukan lagi sekadar tempelan motivasi di wallpaper HP. Kamu mulai ngebagi tujuan jadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu ukur. Kamu tahu, impian tanpa rencana itu cuma ilusi. Dan kamu nggak mau hidup dalam halusinasi finansial. Kamu juga nggak lagi tergoda buat ikut-ikutan tujuan orang lain. Tujuan kamu jadi kompas pribadi, bukan pajangan. Dan tiap keputusan, mau itu investasi, belanja, sampai liburan selalu kamu pertimbangkan. Kamu selalu bertanya, apakah ini bawa aku lebih dekat ke tujuan? Kalau jawabannya iya, lanjut. Kalau enggak, ya tinggalin. Sesimpel itu, tapi berdampak banget. 7. Kamu tidak mencari jalan pintas. Kamu udah berhenti percaya sama iklan yang janjiin jadi miliarder dalam seminggu tanpa usaha. Bukan karena kamu nggak punya mimpi besar, tapi karena kamu tahu yang instan itu biasanya cuma enak di awal, nyesel di belakang. Kamu udah belajar bahwa kekayaan sejati dibangun, bukan diklaim lewat link afiliasi yang mencurigakan. Kamu sekarang lebih pilih ritme yang stabil, yang kamu tahu bisa kamu jaga jangka panjang. Bukan lari sprint yang bikin ngos-ngosan, tapi maraton yang kamu nikmati tiap langkahnya. Kamu nggak ngebut cuma demi hasil cepat, tapi kamu rawat proses biar hasilnya tahan lama. Dan yang paling penting, kamu udah jatuh cinta sama hal yang sering diremehkan orang, yaitu konsistensi. Kamu ngerti bahwa keberhasilan bukan dari satu keputusan besar, tapi dari ratusan keputusan kecil yang kamu ulang terus. Hari demi hari, kamu membangun fondasi, bukan mimpi di atas pasir. Kamu tahu, pelan tapi pasti, bukan kutukan. Itu justru strategi terbaik. 8. Kamu tahu kemampuan menentukan kekayaan. Kamu makin sadar bahwa uang itu penting, tapi kemampuan jauh lebih penting. Soalnya uang bisa hilang, entah karena krisis, keputusan salah, atau sekadar apes. Tapi skill, itu nempel di kamu. Dan makin kamu asah, makin kuat fondasi kekayaan yang kamu bangun. Kamu mulai fokus belajar hal-hal yang punya nilai jangka panjang. Bukan cuma teori, tapi juga mindset, kebiasaan, dan nilai diri. Kamu tahu, orang yang kaya beneran bukan yang punya saldo paling besar hari ini, tapi yang tetap bisa bangkit kalau semua hilang besok. Karena dia udah punya bekal, yaitu otak, sikap, dan kemampuan buat bangun semuanya dari nol lagi. Makanya kamu sekarang lebih rajin baca, ikut kelas, belajar dari pengalaman, bahkan dari kegagalan. Kamu udah ngerti bahwa sebelum kamu bisa punya kekayaan besar, kamu harus jadi pribadi yang cukup besar buat menampungnya. Kamu bangun dirimu dulu. Karena kamu tahu, kalau pondasinya kuat, kekayaan nggak cuma datang, tapi juga bertahan. 9. Kamu tidak mengumbar rencana kekayaanmu. Dulu, tiap kali punya ide atau target keuangan baru, kamu semangat cerita ke siapapun yang mau dengar, bahkan ke yang nggak minta dengar. Tapi sekarang, kamu lebih kalem, bukan karena kamu nggak percaya diri, tapi karena kamu tahu semakin kamu banyak bicara, semakin banyak energi yang bocor ke arah yang salah. Kamu mulai ngerti bahwa rencana besar itu butuh fokus, bukan validasi. Kamu simpan impianmu rapat-rapat, bukan buat disembunyikan, tapi buat dijaga dari komentar yang belum tentu membangun. Kamu kerja dalam diam, biar hasilnya nanti yang ribut.
Kamu juga sadar orang yang benar-benar serius nggak terlalu sibuk pamer proses. Mereka sibuk jalanin prosesnya. Dan itu kamu sekarang nggak terlalu peduli kelihatan sukses di mata orang. Karena kamu lagi sibuk jadi sukses beneran. Kamu lebih pilih diam-diam nabung, belajar, invest, dan bangun sistem. Karena kamu tahu, kekayaan sejati nggak butuh panggung, cukup butuh bukti. 10. Kamu fokus pada masalah yang ingin kamu selesaikan. Sekarang kamu nggak lagi ngitung-ngitung duit buat nyenengin diri sendiri aja. Kamu mulai lihat uang sebagai alat buat menyelesaikan masalah yang lebih besar. Kamu mulai tertarik sama makna daripada sekadar nominal di rekening. Mungkin kamu mulai lebih peduli sama bagaimana uang bisa membantu orang lain atau bahkan mengubah dunia sedikit demi sedikit. Kamu udah tahu, uang mengikuti nilai, dan semakin kamu fokus nyari solusi untuk masalah yang berarti, semakin banyak peluang keuangan datang dengan sendirinya. Nggak cuma karena kamu butuh uang, tapi karena orang lain juga butuh solusi yang kamu tawarkan. Itu cara kamu mulai melihat dunia, bukan sebagai tempat yang penuh persaingan, tapi tempat untuk berkolaborasi dan memberi dampak. Passion kamu yang kuat itu jadi magnet, menarik segala hal yang sesuai dengan nilai kamu. Dan sekarang kamu paham rumusnya, yaitu passion ditambah problem sama dengan prosperity. Jadi, kamu nggak sekadar kaya, kamu juga kaya makna. Dan itulah kekayaan sejati yang lebih dari sekadar angka di layar bank. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.